Selamat datang di channel YouTube Ramlan Adiwijaya. Oke, pernah kepikiran nggak sih kalau di planet kita yang sama ini, ada negara yang penduduknya hampir 1,5 miliar. Tapi di sisi lain, ada juga negara yang penduduknya ya lebih sedikit dari penghuni satu gedung apartemen. Hari ini kita bakal bedah tuntas kisah populasi dunia yang luar biasa ini. Sebuah cerita tentang dua kutub yang kontrasnya gila banget. Nah, lihat deh ini. Sumpah ini kontrasnya gila banget. Di satu sisi, ada India dengan populasi hampir 1,5 miliar orang. Di sisi lain, ada kota Vatikan yang penduduknya nggak sampai 1.000. Skala perbedaannya itu, wah, susah dibayangin. Nah, ini nih yang jadi pertanyaan besarnya kan. Kok bisa sih planet yang sama jadi rumah buat dua realitas yang sebegitu bedanya? Yuk kita cari tahu bareng-bareng, apa aja sih yang ada di balik angka-angka ini? Oke, kita mulai dari yang gede-gede dulu ya. Kita kenalan sama para raksasa demografi dunia. Negara-negara dengan populasi masif yang setiap gerak-geriknya itu benar-benar bisa nentuin arah dunia. Ini dia nih, top 5-nya. India dan Tiongkok. Gila, angkanya di atas semiliar, itu udah beda kelas sendiri. Lalu ada Amerika Serikat. Nah ini dia kita, Indonesia. Bangga dong di nomor 4. Dan ada Pakistan. Coba perhatiin deh, negara-negara Asia benar-benar mendominasi daftar ini loh. Nah, yang super menarik dari sini itu gimana visual ini nunjukin sebuah pergeseran yang monumental banget. Kalian lihat kan, India itu baru aja loh nyalip Tiongkok sebagai negara terpadat di dunia. Ini momen bersejarah banget dalam demografi global. Tapi ini bukan sekedar soal siapa nomor satu ya. Ini cerita tentang nasib yang beda-beda. India lagi naik daun banget. Tiongkok sebaliknya lagi melambat drastis karena angka kelahirannya rendah. Dan Indonesia? Kita punya senjata rahasia, yaitu bonus demografi. Banyak banget anak mudanya yang siap kerja dan bisa jadi motor penggerak ekonomi. Oke, sekarang pegangan. Kita bakal lompat jauh banget. Dari yang jumlahnya miliaran, sekarang kita ke sisi lain spektrumnya. Ke dunia negara-negara mikro yang populasinya cuma ribuan aja. Sekarang, coba deh lihat angka-angka ini. Vatikan, Tokelau, Niue, ini semua penduduknya kalau dikumpulin mungkin cuma cukup buat ngisi satu komplek perumahan. Kebayang nggak sih bedanya? Luar biasa ya. Kasus Vatikan ini unik banget. Kenapa? Karena ini negara paling kecil sedunia. Dan penduduknya itu bukan penduduk biasa. Mereka di sana karena fungsi atau kerjaan mereka. Sebagian besar adalah pejabat gereja dan para pengawalnya. Cerita Montserrat ini jujur agak sedih ya. Populasi mereka anjlok drastis bukan karena perang atau ekonomi, tapi karena letusan gunung berapi yang dahsyat. Ini jadi bukti nyata kalau alam itu punya kekuatan luar biasa buat mengubah nasib sebuah bangsa. Terus kita punya negara-negara kayak Tuvalu. Buat mereka, isu perubahan iklim dan naiknya permukaan laut itu bukan lagi berita di TV atau topik debat. Itu ancaman nyata yang bisa bikin negara mereka hilang dari peta selamanya. Oke, sekarang kita udah lihat dua dunia yang beda banget. Mari kita taruh mereka sebelahan, biar makin kelihatan jelas betapa berbedanya tantangan yang mereka hadapi setiap harinya. Nah, ini nih ringkasannya. Tantangan para raksasa. Aduh, pusing nyariin kerja buat jutaan orang, bangun jalan, bangun sekolah. Kalau negara mikro, tantangannya lebih ke gimana caranya biar layanan dasar kayak listrik dan air tetap jalan untuk segelintir warganya. Beda banget kan? Kita sampai di bagian terakhir. Setelah kita lihat dua ekstrim ini, pertanyaannya, terus gimana ke depannya? Apa artinya ini semua buat masa depan kita bersama di planet yang satu ini? Garis waktu ini adalah visualisasi dari cerita utama abad ke-21. Lihat deh titik persilangannya itu. Itulah momen bersejarah ketika India resmi menyalip Tiongkok. Dan lihat ke depan, jalur pertumbuhan mereka diproyeksikan bakal makin menjauh. Ini perubahan tatanan dunia yang sangat besar. Jadi intinya apa? Intinya, dunia kita ini aneh. Secara bersamaan, kita punya dua masalah yang 190 derajat beda. Satu sisi kebanjiran orang muda, pusing nyari kerja. Sisi lain malah kekurangan orang, bingung siapa yang mau kerja karena penduduknya makin tua. Kutipan ini menurut saya ngerangkum semuanya dengan sempurna. Abad 21 itu ya ceritanya tentang dua kutub ini. Planet kita benar-benar terpecah jadi dua jalur demografis yang sangat berbeda. Nah, kita tutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan besar buat kita semua renungkan. Kalau separuh dunia pusing ngurusin ledakan penduduk, dan separuh lainnya pusing karena penduduknya menyusut, gimana caranya kita semua sebagai satu kesatuan penghuni planet bumi bisa ngatur masa depan yang super kompleks ini?
Ini pertanyaan yang jawabannya harus kita cari bersama.